Sehingga apa? Hari ini yang kita kenal hanya Elon Musk. Bukan orang Islam. Orang Islam hanya melahirkan Al-Shabaab, Boko Haram, Seleka, gerakan-gerakan Hasan Turabi, Laskar At-Taiba, konflik Jabhatun Nusra di Suriah, Abu Sayyaf di Filipina. Dan kita mengenal berbagai gerakan-gerakan kekerasan di sini. Karena apa? Semua gerakan kekerasan di dalam Islam itu terjadi karena apa? Kita teriming-iming oleh daulah khilafah Islamiyah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Ilmuwan kita sudah tidak ada lagi. Sekelas orang-orang yang menemukan al-hayah, yang menemukan kamera yang ada di handphone sampean semua ini, itu orang Islam. Mulai dari urusan ilmu pengetahuan yang positif sampai ilmu pengetahuan yang negatif, itu orang Islam semua. Tahu nggak? Yang menciptakan prinsip-prinsip dasar ateisme itu juga orang Islam. Yang kemudian pemikirannya diangkut ke Eropa, diakselerasi oleh Feuerbach, diakselerasi oleh Marx, Lenin, Darwin, dan sebagainya. Yang menciptakan pemikiran-pemikiran anti Tuhan itu juga berasal dari pemikir-pemikir Islam abad pertengahan. Abul A'la al-Ma'arri, Al-Mukaffa, Ibnu Al-Mukaffa, ada juga Abu Bakar Razi. Ini yang menciptakan. Tapi ketika itu di Arab tidak laku pemikiran mereka, sehingga akhirnya diboyong ke Eropa dan kemudian menciptakan pemikiran-pemikiran awal ateisme di Eropa. Ini loh. Artinya bukan saya ingin mengajak kita semua supaya orang Islam ini menjadi ateis, bukan. Tapi pemikiran-pemikiran kita dari orang-orang Islam ketika Islam itu betul-betul berkenalan dengan ilmu pengetahuan, disitulah masa kejayaannya. Dan ketika orang Islam berkenalan dengan ilmu pengetahuan dan betul-betul terakselerasi dalam ilmu pengetahuan, akhirnya apa yang terjadi? Kita betul-betul mengenal kemanusiaan dan kedamaian. Perang tidak ada. Yang terjadi adalah akulturasi budaya dan pertukaran keilmuan. Sehingga pemikiran-pemikiran seperti Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari diakselerasi oleh Jürgen Habermas dalam teori Verfassung Patriotismus. Teori-teori moral dari Imam Ghazali diakselerasi oleh Immanuel Kant dalam teori deontologi. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah diakselerasi oleh John Smith, John Maynard, John Locke, sehingga terciptalah demokrasi modern hari ini. Dan kita tidak lagi melahirkan orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Sehingga apa? Hari ini yang kita kenal hanya Elon Musk. Bukan orang Islam. Orang Islam hanya melahirkan Al-Shabaab, Boko Haram, Seleka, gerakan-gerakan Hasan Turabi, Laskar At-Taiba, konflik Jabhatun Nusra di Suriah, Abu Sayyaf di Filipina. Dan kita mengenal berbagai gerakan-gerakan kekerasan di sini. Karena apa? Semua gerakan kekerasan di dalam Islam itu terjadi karena apa? Kita teriming-iming oleh daulah khilafah Islamiyah. Ini yang memang dijejalkan oleh orang-orang barat terhadap kita. Karena apa? Kita selalu diberi mimpi-mimpi politik. Supaya apa? Supaya kita sibuk berperang satu sama lain. Bukan hanya berperang kepada yang beda agama, tapi juga berperang kepada yang satu agama, yang satu aliran, yang satu organisasi. Bapak Ibu sekalian, pembunuhan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, waktu itu Islam masih menjadi satu entitas, single entity. Masih belum ada aliran-aliran seperti sekarang. Tapi karena politik, mereka kemudian membunuh satu sama lain. Coba, belajarlah sejarah. Dari situ kita harus bisa tahu bahwa mengapa sih orang Islam ini hari ini sibuk untuk bertikai satu sama lain. Dan kita harus melihat bagaimana power global shifting game hari ini. Mulai dari Timur Tengah, bergerak ke Asia Selatan, bergerak ke Asia Pasifik, dan epicentrum gerakan politik Barat, perang ideologi transnasional itu ada di Indonesia. Kita punya 17.000 pulau, ada bersuku-suku ratusan, ada bahasa ratusan, dan pemeluk Islam terbesar itu ada di sini. Sehingga apa? Gerakan-gerakan Wahabisme internasional dan gerakan Khilafahisme internasional itu berpusat di sini hari ini. Digerakkan oleh siapa? Didanai oleh siapa?
oleh orang-orang barat, Pak. Ini kita pernah berpikir nggak ke arah sana? Sehingga hari ini apa? Kampus-kampus berusaha dijajah oleh pemikiran-pemikiran supremasis. Ini kita selalu diberi mimpi untuk menjadi supremasis, menguasai manusia lain kepada manusia lainnya atas nama agama. Agama kemudian menjadi tunggangan-tunggangan politik yang luar biasa. Karena kalau atas nama agama, orang malas berpikir dua kali. Jangankan karena politik, kena tipu atas nama agama juga banyak. Investasi syariah lah, kampung kurma lah. Ini kan penipuan-penipuan atas nama agama. Apalagi urusan politik. Dan kemudian Khawarij ini terakselerasi hingga kemudian ke abad 20 awal terciptalah Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan Ikhwanul Muslimin itu tercipta di sini hari ini lewat partai-partai politik normatif. Ini yang harus kita ketahui. Mari kita bongkar-bongkaran. Kalau ada yang punya data, bantah saya punya datanya. Dan hari ini karena kebetulan saya ada di Mabes Polri sebagai tenaga ahli pencegahan radikalisme, saya punya datanya. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia hari ini fahamnya Salafi Wahabi. Mau bantah saya silahkan. Saya punya datanya. Karena apa? Karena mereka memang dijejali oleh mimpi-mimpi politik. Seolah-olah Indonesia ini harus homogen semua. Harus sama dengan saya semua. Kalau berbeda dengan saya, dia ahlul bid'ah. Kalau berbeda dengan saya, dia penyembah kuburan. Kalau dia berbeda dengan saya, maka dia menjadi ahlun nar, penghuni neraka. Ini yang terjadi dan ini ada di Madura, Pak. Madura ini kalau sampai goncang, maka Jawa Timur goyang, Pak. Makanya kemudian gerakan-gerakan militansi atas nama politik itu berada di sini. Bukan hanya menyasar orang NU saja, tapi juga orang-orang Nahdien kultural juga berusaha dijejali dengan mimpi-mimpi politik atas nama kemurnian Islam. Kalau mereka memang mengaku sebagai orang yang paling otentik ajarannya dengan Nabi Muhammad, seharusnya mereka tidak mengajari kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain. Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, dia tidak mengkafir-kafirkan orang lain. Malah hak dan kewajibannya dibagi sama. Saya tadi cerita soal Mukhairik. Dan Nabi betul-betul memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada orang-orang di Madinah. Betul-betul seimbang. Orang Kristen dan orang Yahudi betul-betul diberikan hak yang sangat hakiki, yaitu kemanusiaan dan kedamaian. Ini loh cara Nabi. Kalau mereka memang mengaku ajarannya paling otentik dengan Nabi, maka seharusnya dia menjaga moderasi itu. Menjaga perasaan-perasaan kebersamaan hak antara manusia yang satu dengan yang lain, karena Nabi betul-betul menerapkan konsep lita'arofu. Perbedaan ini nggak bisa, Pak, kita samakan seluruh Indonesia, kita samakan dengan kita, nggak bisa. Tidak akan bisa, percaya saya. Karena memang perbedaan itu adalah sunnatullah. Lalu kemudian Allah juga mengatakan konsep kalian wahai manusia ya lita'arofu. Silahkan melakukan interaksi sosial, silahkan saling mengenal dengan segala perbedaan itu. Sederhana sekali. Tapi hari ini apa? Banyak sekali ajaran-ajaran yang mengharamkan kalau berteman akrab dengan orang Kristen. Loh, Nabi loh, dulu Nabi, kan ada kisah itu, mungkin saya yakin udah tahu semua. Nabi itu dulu menyuapi pengemis buta di pasar pagi di Madinah, orang Yahudi yang selalu mencaci maki Nabi. Tapi Nabi setiap pagi selalu menyuapinya dengan kacang-kacangan yang digerus. Coba, jangankan berbeda keimanan, memaki-maki saja kita tidak sanggup untuk mengayomi mereka. Tapi inilah kemanusiaan. Makanya kemudian Habib Ali Al-Jufri mengatakan al-insaniyah qabla tadayyun. Kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal agama. Kalau kamu mengenal agama sebelum mengenal kemanusiaan, maka kamu akan menjadi Tuhan kerdil. Kamu hanya bisa sibuk menghitung dosa orang lain. Kamu akan sibuk menerakakan orang lain dan mengkafir-kafirkan orang lain. Karena apa? Kata Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, ketika manusia merasa paling dekat dengan Tuhan, maka manusia lainnya dianggap paling jauh dengan Tuhan. Ini penyakit manusia. Dan ajaran-ajaran seperti Salafi Wahabi inilah yang memang diterapkan oleh orang-orang Khawarij sejak awal. Saya buktikan sejarah-sejarah. Ketika manusia itu merasa paling, ini sudah bahaya. Coba,
bayangkan sekarang, apa sih orang Islam di sini yang kemudian dikekang? Saya mau tanya. Kita sholat di mana aja boleh. Kalau di Arab, Pak, saya ini udah pernah ke Afrika. Saya berkali-kali ke Afrika, mulai dari pantai timur Afrika sampai ke negara-negara tanduk Afrika. Horn of Africa, sampai di jalur tengah saya sudah lewati. Pantai barat Afrika saya sudah lewati. Ke Amerika Selatan sudah saya lewati. Ke timur tengah Asia Selatan semua sudah saya lewati. Kemarin saya juga sempat ke Malaysia. Apa yang terjadi di sana? Setelah Isya, masjid itu dikunci, Pak. Kita nggak bisa masuk masjid. Di sini, masjid itu dibuka 24 jam. Kecuali masjid yang isinya itu orang aneh-aneh. Kalau kita masuk, dipel lantainya. Ada itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita pahami bahwa hidup di Indonesia ini maqasidus syariah yang dilanggar apa? Haji dikoordinir, zakat dikoordinir, umroh juga dikoordinir, bahkan haji disubsidi oleh pemerintah. Mau diapakan lagi? Sementara kita ini tidak hidup sendiri. Kita ini sudah al-asobiyah. Kohesi sosial dan politiknya sudah terayomi semua. Lah, wakil presidennya Islam, dan semuanya juga yang memenuhi kabinet dan berbagai pemerintahan. Mulai dari struktur paling kecil sampai struktur teratas, itu juga orang Islam. Di Papua ada juga legislatif dari orang Islam. Di Manado, di Bali ada legislatif dari orang Islam. Ini kan sebenarnya semua adalah demografi kesepakatan bersama. Ini, adik-adik sekalian, saya minta kalian tolong pelajari kitab Al-Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Saya minta tolong supaya kalian tahu betul bagaimana politik dalam perspektif Islam. Kalau kalian tidak bisa menemukan buku itu, saya ada terjemahannya, bahasa Inggris. Kalau tidak bisa bahasa Arab atau tidak tahu Nahwu Shorof, ya saya berikan yang terjemahan bahasa Inggris. Ada juga di Gramedia, tapi mahal. Di Gramedia terjemahannya itu kalau nggak salah 500.000. Tapi saya punya PDF-nya yang terjemahan bahasa Inggris. Baca itu. Pelajari. Supaya kalian betul-betul terbuka bahwa konsep negara hari ini itu tidak seperti yang didengung-dengungkan oleh Taliban di Afghanistan. Taliban setelah merebut Kabul, lalu Afghanistan jatuh. Hamid Karzai jatuh. Kekuasaan di Afghanistan jatuh. Lalu mereka dengan bangganya mengatakan bahwa saya adalah khilafah terakhir di bumi ini. Tapi apa yang terjadi kemudian? Mereka tidak hidup sendiri. Mereka hari ini ngemis-ngemis investasi dari Rusia dan Cina. Itulah realita dunia hari ini.